Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya. Pemerintahan Joko Widodo diketahui menarik minat konglomerat untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana para konglomerat tersebut rela meluncurkan dana puluhan triliun demi membangun IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Para investor konglomerat ini terdiri dari berbagai sektor mulai dari properti, infrastruktur, pembelanjaan, perhotelan, sampai teknologi. Mereka merupakan orang terkaya di Indonesia. Kehadiran Persatuan Konglomerat Indonesia ini yang disebut konsorsium diharapkan mampu mempercepat pembangunan IKN serta menjadikannya sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Nah, dari mana sajakah perusahaan konglomerat tersebut? Berikut ini 10 perusahaan konglomerat Indonesia bantu Jokowi membangun IKN. 1. Agung Sedaya Group. Kita mulai dari perusahaan Agung Sedaya Group yang dimiliki oleh Subianto Kusuma alias Aguan. Nah, bagi para pembisnis, Agung bukan lagi sosok yang asing di telinga dan dikenal sebagai pembisnis ulung dan menjadi pemilik salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. Aguan pun dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur negara di IKN. Bahkan Agung didapuk sebagai pemimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan di Ibu Kota IKN Nusantara. Aguan pun optimis pemerintah dapat menggelar upacara HUT. Aguan yang menamai dirinya sebagai konsorsium Nusantara, proyeksinya kebun raya atau botanical garden di IKN segera rampung seluruhnya. 2. Salim Group. Selanjutnya ada Salim Group. Antoni Salim selaku pemilik Salim Group, ia juga terlibat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Ia turut berpartisipasi dalam membangun sejumlah properti dan fasilitas pendukung kebutuhan hidup di IKN. Antoni Salim yang memiliki sejumlah perusahaan di bidang makanan, properti, Indofood, dan Bogasari pun dipercaya berkontribusi dalam membangun hotel, restoran, hingga mall di IKN. Pada September 2023 lalu, saat diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN, Antoni Salim pun telah melakukan groundbreaking proyek untuk mengejar target agar bisa rampung proyeksinya sebelum Agustus 2024. Gerakan Antoni Salim IKN ini salah satu penguat cita Presiden Jokowi. 3. Sinarmas Group. Berikutnya adalah perusahaan Sinarmas Group. Perusahaan ini melalui Frank Wijaya ikut tergabung sebagai anggota konsorsium yang berinvestasi di IKN Nusantara. Franky Wijaya juga salah satu pembisnis terkemuka tanah air. Dia salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinarmas, yakni Eka Cipta Wijaya. Nah, Franky terus melanjutkan perusahaan bisnis keluarganya. Terlebih lagi, sang ayah juga telah meninggal pada tahun 2019 lalu. Franky juga merupakan CEO Golden Agri Resource Ltd yang merupakan anak usaha dari Sinarmas Group. Kehadiran Sinarmas Group dalam pembangunan IKN pun membuat Jokowi lega, di mana suntikan dana pun makin mantap dikucurkan untuk ibu kota baru kita. 4. Pulau Intan Baja Perkasa. Selanjutnya ada perusahaan Pulau Intan Baja Perkasa melalui PUI Sudarto selaku pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulau Intan Baja Perkasa. Ia turut serta untuk mengebut perkembangan IKN Nusantara. PUI Sudarto dikenal sebagai raja konstruksi di Indonesia, tidak hanya sukses berbisnis di bidang konstruksi dan properti. Sudarto juga pengusaha sukses di bidang tekstil, manajemen properti, kesehatan, jasa kebersihan, dan pengamanan. Meski begitu, PUI memiliki cerita sempat kesulitan usaha di masa krisis moneter tahun 1998. Namun, kala itu perusahaannya bersyukur menerima proyek dari pemerintah. Pembangunan gedung parkir di Pasar Praya Blok M, ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak tahun 2004. Kini PUI mengantongi saham di berbagai properti, mulai dari pusat perbelanjaan
perbelanjaan gedung, kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit. PUI Sudarto ini memang sosok yang dibutuhkan Pak Jokowi untuk IKN. 5. Jarum Group. Berikut adalah perusahaan Jarum Group yang juga menyuntikkan investasi besar-besaran untuk menggarap proyek di Ibu Kota Nusantara. Per Januari 2024, harta kekayaan bos Jarum milik Budi Hartono ini tembus di angka 25,5 miliar US dollar atau setara dengan 403 triliun, menjadikannya selalu bertengger sebagai orang terkaya papan atas nomor 1 di Indonesia. Nah, sumber kekayaan keluarga Hartono ini selain dari Jarum, yakni juga melalui PT Bank Sentral Asia (BPK) atau biasa dikenal dengan Bank BCA, di mana Budi Hartono dan saudaranya menjadi pemegang saham pengendali di bank tersebut. Maka wajar banget jika sosoknya pun dibutuhkan untuk turun gunung berinvestasi di IKN. 6. Wings Group. Next, ada Wings Group milik Eddie William Tuari. Perusahaannya memang terkenal bergerak di bidang produk rumah tangga. Bahkan, bagi kamu yang suka makan mie instan bermerek Mie Sedap atau cuci baju lantai dengan merek Soklin, nah Eddie William Katuari lah pemiliknya. Selain itu, Eddie William Katuari juga memiliki hotel bintang 5 di Bali yang sangat terkenal arsitekturnya, yakni Hotel The Aporva Camping Sky, yang sempat dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai tempat untuk menyambut para pimpinan negara-negara G20 dan pemimpin organisasi internasional yang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT 20 di Bali. Jadi, udah kebayang betapa kayanya sosok konglomerat satu ini. Wajar jika Presiden Jokowi meminta sang konglomerat untuk berinvestasi di IKN. 7. Adoro Group. Berikutnya ada perusahaan Adoro Group melalui TP Rahmat dan Boy Thohir sebagai pemilik Adoro Group perusahaan. Mereka pun ikut dalam proyek konsorsium Nusantara senilai 20 triliun yang merupakan groundbreaking pertama di bulan September 2023 lalu. Pengusaha tambang batubara ini dilibatkan oleh Presiden Jokowi untuk memperlancar pembangunan Hotel Nusantara di IKN. TP Rahmat dan Boy Thohir selaku investor dibuat yakin untuk menanamkan modal mereka di IKN. Selama ini, mereka berdua juga masuk dalam jajaran pengusaha sukses di tanah air. 8. Barito Pacific. Next, ada Barito Pacific. Perusahaan ini melalui bosnya Prajogo Pangestu ikut juga berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Ia menjadi salah satu anggota konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Bos Agung Sedaya Group. Selama ini, Prajogo Pangestu dikenal sebagai salah satu pengusaha dan konglomerat yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia, di mana per 20 Oktober 2023 lalu dia memiliki total kekayaan mencapai 14,9 miliar US dollar atau sekitar 236 triliun dan kekayaannya tersebut pasti terus meningkat. 9. Mulia Group. Selanjutnya ada perusahaan Mulia Group yang memiliki konglomerat Chandra Negara. Namanya mungkin jarang terdengar di telinga publik. Meski begitu, di kalangan pembisnis namanya sangat harum sebagai pengusaha sukses di sektor properti, bahkan Tetler Asia menganggap Eka Chandra Negara melalui Mulia Group adalah otak di balik kehadiran properti megah dan terkenal yang ada di Indonesia, dari pusat perbelanjaan, hotel mewah sampai gedung-gedung pencakar langit. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi ini di beberapa momen membuat Eka pun tergiur untuk menanamkan modal di IKN. 10. Astra Group. Terakhir ada Astra Group atau Astra International Tbk, salah satu perusahaan terkenal di tanah air yang bergerak di sektor produksi, industri retail, dan layanan jual kendaraan mobil maupun motor. Nah, dalam groundbreaking perdana di IKN, Surya Jaya adalah salah satu investor yang tergabung dalam konsorsium Nusantara. Bahkan nantinya bersama PT Astra Tbk berencana membuka kantor cabang di IKN. Perusahaan ingin menyediakan mobilitas yang baik dan memadai bagi warga yang kedepannya bakal beraktivitas di ibu kota baru tersebut. Nah, itulah 10 perusahaan yang merupakan konglomerat bahkan orang terkaya di Indonesia yang membantu Jokowi membangun IKN atau Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.